Soalnya ini kalau nggak panah hijau di game week ketiga ini bakal kepikiran karena sudah game week 3 akan ada international break. Sebenarnya sejauh ini untuk 2 game week kemarin ada harga, ada poin lah. Betul. Ada harga, ada poin lah, kelihatan banget gitu. Satu baik kayaknya punya ada sedikit sentimen. Enggak gitu. Aset-aset Chelsea. Padahal ini secara statistik bagus ini Chelsea. Dan nanti Liverpool itu lawannya MU, Scott. Lawan MU ya? Oh, lawan MU ya. Iya. Di Old Trafford tapi ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Liverpool sering kalah kalau main di Old Trafford MU tuh. Kalau udah lebih dari 15, udah negara lagi kacau ini. Haaland mahal gimana nih? Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Onai. Salam panah hijau. Masuk ke game week 3 Scott. Waduh. Udah masuk game week ketiga. Game week kedua kemarin sebenarnya kita udah syuting Scott. Ya, cuman kan kita respect ya dan mensupport gerakan yang sama-sama kita rasa itu butuh gitu kan. Betul. Jadi ya mohon maaf untuk editor dan produser ya. Keputusan redaksi untuk tidak dinaikkan padahal kita syuting, jadi ya udahlah gak apa-apa. Nanti mungkin tetap kita upload ya Scott ya supaya kelihatannya konsisten gitu. Ya. Sampai Pandit itu ada satu hari tanpa ngomongin bola. Pandit football nggak ngomongin bola satu hari ya. Betul. Respectnya terhadap teman-teman. Nice. Jadi setelah itu mungkin karena situasinya mungkin sudah sedikit kondusif, jadi semoga aja nih game week 3 ini tayang gitu. Semoga aja. Kasihan editornya Scott. Iya. Gimana nih kemarin Haaland hat-trick Scott? Haaland hat-trick. Sebagai pemuja melawan kemustahalan gimana kesalahannya perasaan? ada di Ipswich Town ini. Kenapa harus cetak gol di awal? Kalau mereka nggak cetak gol bertahan tuh dari awal sampai akhir. Terus mereka tuh blunder 2 kali ya kalau nggak salah golnya Haaland tuh mereka bikin kesalahan. Jadinya Haaland itu kan striker yang emang ada kesempatan sekecil apapun disikat aja gitu. Kebayang sih buat penganut melawan kemustahalan ini, aduh pasti males banget nonton bola. Iya, tapi Scott kalau bicara soal melawan kemustahalan gitu di game week 1 kemarin cuman ada 45% yang pilih Haaland. Dalam artian lebih dari setengahnya nggak pakai Haaland nih. Karena mungkin satu faktornya mahal, keduanya masa ya Haaland bakal konsisten terus menerus gitu. Tapi ternyata dibuktikan sama Haalandnya sendiri. Iya, gitu. makanya soalnya game 2 lawan Ipswich gitu kan. Tim promosi udah pasti Kapten Haaland udah pasti. Iya. Terbukti hat-trick dan nyayur banget lah Haaland. Nyayur banget ya. Tapi selain Haaland juga ada Palmer yang kemarin dapat 17 poin, 1 gol 3 assist. 1 gol 3 assist Palmer ya dengan harga 10,5. 10,5. Salah juga sebenarnya nggak kalah poinnya. Jadi sebenarnya sejauh ini untuk 2 game kemarin ada harga, ada poin lah. Betul. Ada harga, ada poin lah, kelihatan banget gitu. Saka juga yang harganya mahal 2 game week kemarin return terus gitu kan. Terus, betul. Son juga Scott. Son juga. Jadi ya gitu ya, ada harga, ada poin. Betul, gitu. betul. Ya cuman satu pemilihan kapten aja yang membuat poin para manajer itu berbeda sepertinya. Benar poin kapten. Apalagi kalau misalkan kita game week 1 pilih kapten salah, game week 2 kapten Haaland udah pasti. Udah pasti bagus OR-nya nih. Tidur nyenyak terus itu. Ya. Nah, tapi di game week 3 ini agak sulit soalnya ada beberapa match yang sulit diprediksi Scott. Apa aja tuh? Kayak MU lawan Liverpool. Liverpool. Ini apapun keadaannya ya MU atau Liverpool, kalau misalkan mereka udah ketemu pasti sulit diprediksi karena rivalitasnya Scott. Iya. Masih nggak sih rivalitasnya Scott? Kayaknya sih masih, kayaknya sih. Tapi dilihat dari antusias dan segala macamnya, walaupun agak sedikit menurun, tapi tetap ada gitu kalau dari permainan. Tapi dari FPL wise kayaknya Arsenal Brighton juga cukup menarik nih. Arsenal Brighton ya. Karena ya kemarin Brighton dengan Welbeck-nya, terus Joao Pedro yang akhirnya striker diferensial, cetak gol. Arsenal juga Saka membuktikan. Kai Havertz di depan juga ya. Dan mungkin selain itu ada Newcastle lawan Spurs juga lumayan menarik sih. Itu agak sulit ditebak ya. Mungkin buat match-match tadi yang disebutin
lebih aman pasangnya attackersnya. Defendersnya agak dihindari karena ya itu terlalu beresiko. City West Ham juga mungkin karena West Ham di midweek ini main untuk cup. Ya. Jadi agak sedikit terkuras tuh tenaganya untuk di weekend ini lawan City lagi. Dan West Ham juga kemarin banyak transfer ya, banyak pemain baru juga. Jadi mungkin masih perlu adaptasi juga meskipun kedalaman skuadnya jadi lebih baik gitu kan. Cuman tetap perlu adaptasi. Benar sekali. Oke, langsung aja Scott ke Scott Pick. Game week ketiga. Dari posisi kiper, cari yang aman-aman dulu. Kita ambil Flekken dari Brentford. Flekken itu Brentford lawan Southampton. Nah, Southampton ini dari 2 game week kemarin masih belum cetak gol. Jadi kita anggap bahwa Flekken ini pilihan bagus karena ya selain belum cetak gol, dia juga goal conversion-nya memang pasti paling rendah. Tapi sebenarnya angka shots-nya, angka tembakannya lumayan banyak ya, ada 24. Jadi per match-nya ada sekitar 12 shots. In the box-nya 15, on targetnya 4. Dan Flekken itu punya potensi save karena dia di 2 game kemarin itu jadi kiper dengan save percentage ketiga paling tinggi. Paling tinggi ya? Ada 85,7%. Jadi kita harapannya dapat clean sheet karena lawan Soton yang masih belum efektif. Dan bonus poin mungkin ya? Sama bonus dari save-nya juga gitu. Ya harapannya buat yang udah punya Flekken kayaknya memasang Flekken di starting lineup adalah pilihan yang bagus. Lawan Southampton yang belum cetak gol ya. Belum cetak gol gitu. Tapi kabarnya mau ngambil Ramsdale sih, cuman kan nggak ngaruh ke attacking ya kalau Ramsdale. Nggak mungkin ya. Ada aja sih kemungkinan kiper cetak gol, tapi kemungkinannya kecil. Di back Scott ada siapa nih? Oke, yang pertama kita ada Digne dari Aston Villa. Digne ya. Harganya 4,5 juga. TSB-nya masih kecil, bisa masuk diferensial 2,7%. Oke. Potensi clean sheet-nya Aston Villa ini ternyata salah satu tim yang jarang mendapat serangan juga. Dia nomor 7 terbawah shoot conceded hanya 23 gitu. Selain itu Aston Villa ini akan menghadapi Leicester City. Leicester City ini dari 2 game week terakhir adalah tim nomor 3 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot, yaitu 17 kali gitu. Dan baru mencetak 2 gol dari Leicester ini gitu. Karena dia tim promosi juga, terus Aston Villa kemarin ada di peringkat 4, sepertinya Aston Villa akan mendominasi di pertandingan kali ini. Terus ada juga potensi assist dan juga gol dari Digne, karena Digne ini selain free kick taker juga corner taker juga. Corner taker ya. Digne ya menarik udah. Dan juga dia posisinya back sayap. Back sayap. Jadi ada potensi untuk crossing tuh. Kayaknya Aston Villa bakal coba kita ambil double asset mungkin di backnya karena buat menghindari game-game match-match yang sulit tadi kayak MU, Newcastle, Arsenal. Jadi mungkin Aston Villa ini kita bakal taruh 2 back Aston Villa gitu kan. Nah, jadi yang pertama tadi Digne, yang kedua kita bakal pilih Konsa ya. Konsa dari Aston Villa juga harganya sama 4,5. Tapi TSB-nya lebih tinggi 12,80%. Ini lebih baik dipilih mungkin karena lebih punya kepastian bermain sih Konsa daripada Digne, karena Digne karena mungkin Aston Villa punya banyak pemain back sayap yang kualitasnya setara gitu kan. Sementara di center back Konsa kayaknya masih reguler. Jadi Konsa ini tidak rawan atau potensi untuk rotasinya tidak terlalu besar. Betul. Ya kepastian bermainnya lah gitu. Jadi banyak yang dipilih. Nah, potensi clean sheet-nya sama kayak yang di tadi sama Scott Tonai bilang. Cuman bedanya dia kalau tadi Digne itu potensi dari assist, kalau Konsa mungkin lebih ke gol. Gol ya. Karena kalau misalkan dia di corner atau di free kick mungkin dia bakal jadi targetnya tuh. Jadi bisa aja cetak gol dari heading atau gimana gitu ketika set piece gitu Scott. Karena tinggi juga ya Konsa itu tinggi juga. Ya. Terakhir Scott. Terakhir mungkin kita pilih backnya City, Akanji. Akanji ya? 5,5 harganya, TSB-nya masih kecil 5,8%. Kenapa kita pilih Akanji? Karena di 2 pertandingan awal dia salah satu aset City yang main pastinya cukup besar gitu. Dia belum mendapatkan rotasi gitu. Ini dari potensi tim, dari 2 game week terakhir atau 2 pertandingan pertama, City ini ternyata nomor 1 tim paling bawah yang paling sedikit terancam melalui tendangan gitu, hanya 11 kali. 11 doang ya? 11 kali dan cuman kebobolan 1 kali. 11 tapi kebobolan 1. Kebobolan 1 iya. Terus ada juga potensi gol dan assist tadi kayak Konsa juga mungkin menjadi target ketika ada di kotak penalti lawan, entah itu ketika corner, ketika free kick gitu. Akanji ini
cukup bagus ketika di sana lah. Tapi mungkin opsi lain dari Akanji kalau dari saya ada Gvardiol. Sama mungkin yang lebih murah Rico Lewis. Cuman ya Rico Lewis mungkin potensi untuk rotasinya agak lumayan juga tuh. Betul. Dan Rico Lewis ini tadi sebelum kita take nih, saya baru lihat pengumuman timnas Inggris dan Rico Lewis masuk, Scott. Rico Lewis masuk. Jadi harus hati-hati aja nih karena karena bisa aja namanya international break tuh ada virus-virus gitu, Scott. Iya, tiba-tiba cedera gitu kan. Iya, nah, itu makanya agak hati-hati juga nih buat aset-aset yang dipanggil di timnasnya gitu. Oke, masuk. Lanjut ke midfielder, Scott. Midfielder pertama kita ambil, ini dia, aduh saya agak malas juga nih nyebutinnya nih. Kita ambil Cole Palmer. Kenapa malas? Ini tiga assist kemarin, Scott. Ya itu malasnya karena kemarin 3 assist saya gak punya Palmer. Ternyata tidak punya Palmer, Scott Ubay. Males banget pilih Palmer, Scott dari 5 ke 10 tuh. Aduh sebenarnya mahal banget, 10,5. Tapi dari 5,5 sampai 10,5 dari awal. Gak expect banget dia bisa langsung 3 assist lawan Wolves gitu kan. Tapi ya ternyata dapat, lumayan tinggi poinnya dan saya nggak punya gitu kan. Jadi ya sebenarnya tetap panah hijau sih, cuman panah hijau tipis gitu gara-gara Palmer ini nih. Kalau kemarin lawan Wolves, sekarang nanti Palmer bakal lawan Crystal Palace. Crystal Palace juga tim yang defense-nya nggak baik-baik aja ya. Apalagi ada rumor Guehi sama Anderson mau cabut gitu kan. Iya benar itu. Jadi ya mungkin di game week ini Palmer ada potensi lagi gitu. Dan secara tim Chelsea ini cukup mengejutkan, Scott. Banyak yang underestimate, tapi data menyebutkan bahwa Chelsea dalam 2 game week terakhir punya gol konversi paling tinggi. Gokil. 25%, shotsnya 24, golnya on targetnya 11 dan cetak 6 gol. Dan sebaliknya Crystal Palace itu salah satu tim peringkat 8 yang paling sering terancam. Ada 27 ancaman dan kebobolan 4. Palmer juga ngeborong semua set piece dari free kick, corner, semuanya penalti gitu kan. Pokoknya ada bola mati dia yang ambil. Betul gitu. Kecuali di pertahanan sendiri dia nggak ambil. Sisanya setengah lapang ambil dia. Padahal Chelsea udah ngeborong banyak pemain ya. Iya. Ada dari Bury Hall, Neto, apalah. Sekarang kabarnya mau ada Sancho juga tuh kan sama Sterling. Chelsea juga saya gak yakin bisa nyebutin semuanya sih. Benar. Jadi Palmer tetap pilihan utama sih kalau meskipun banyak yang lebih pilihin Nkunku ya menurut saya sih Nkunku belum ini sih, Scott. Kalau misalkan kita punya Nkunku di squad tapi cuman ada free transfer 1, mending diganti sama aset Chelsea lain kayak Madueke atau pertahanin dulu nih. Menurut Scott Ubay gimana? Menurut saya sih kalau cuma 1 free transfer ya. Mending agak sulit sih, Scott. Tapi saya lebih prefer Madueke ya secara Madueke ya daripada berarti mending di trade A ya? Kalau misalkan nggak ada aset yang urgent buat ditransfer, ya boleh sih transfer dari Nkunku ke Madueke ya. Cuman kalau misalkan ada aset yang urgent untuk diganti kayak misalkan dia cedera atau gimana gitu atau khawatir terkena rotasi atau khawatir pindah ke klub lain gitu, ya bisa di save dulu ke sana, bisa dialokasikan ke sana dulu gitu. Cuman kalau misalkan punya rencana lain, misalnya kayak nggak peduli lah aset Chelsea gitu kan, jadi pasrah dengan Nkunku ya nggak apa-apa sih. Kalau saya pribadi karena saya nggak punya aset Chelsea ya, Scott ya, saya lumayan pede lah. Scott Ubay kayaknya punya ada sedikit sentimen. Nggak gitu. Aset Chelsea, padahal ini secara statistik bagus ini Chelsea ini. Maka dari itu, saya ini masih bingung karena kalau misalkan di game ini saya ambil Palmer itu harus minus 4, Scott. Iya. Tapi saya nggak berani sih. Jadi mending pasrah aja lah tanpa aset Chelsea untuk game week 3. Terus nunggu international break kalau misalkan ternyata emang kebuktian aset Chelsea ternyata suatu keharusan gitu. Wildcard game week 4 gitu. Jadi usah minus, aman. Masih game week 3, Scott, santai. Aman. Oke, siapa nih, Scott selanjutnya? Oke, yang kedua kita pilih Kevin De Bruyne dari Manchester City. De Bruyne. Ini harganya naik 9,6, udah yang punya De Bruyne dari awal udah nyayu 0,1 lumayan tuh. 9,6 main ya. TSB-nya sekarang naik lagi jadi 11,2%. Ternyata dia main reguler gitu udah 2 match. Potensi golnya ada, ternyata City ini tim nomor 2 yang gol konversinya cukup tinggi yaitu 24% dengan shootnya 25 dan sudah mencetak 6 gol dari 2 pertandingan. Terus lawan West Ham ini salah satu tim yang paling banyak terancam dengan 29 kali tendangan gitu. Terus udah kebobolan 2 juga.
ada potensi asis juga dari Kevin De Bruyne karena Kevin De Bruyne ini adalah pengambil free kick taker, corner taker juga. Kayaknya hampir semuanya kecuali ada Foden gitu. Dia akan ambil semua set piece yang ada kayak Palmer sih. Terus dia kalau dilihat dari eye test gitu secara permainan agak sedikit berbeda. De Bruyne ini biasanya lebih sering membagi bola tapi dia sekarang lebih banyak melakukan shoot gitu. Berani melakukan shoot. Nah ini potensi untuk aset City yang punya harga di bawah 10, De Bruyne cocok kayaknya. Emang sih Pep ini tiap musim selalu ada gebrakannya Scott ya. Kayak ada aja itu apa yang dipilih aja ya. Makanya ini De Bruyne nih kayaknya di musim ini punya peran yang sedikit berbeda. Dia juga kalau saya lihat-lihat sering melebar juga Scott gitu. Jadi ngasih si Doku atau Bernardo. Ngasih space ruang gitu ya untuk si Bernardo dan Doku. Ya cuman inside. Outputnya itu tetap dari KDB gitu. Buat ke Haaland. Haaland juga kan KDB juga kan ambil semua set piece kecuali penalti ya. Kecuali penalti buat Haaland soalnya. Oke, selanjutnya gelandang ketiga kita ambil always Kapten Salah. Always Kapten Salah. Tapi gak tahu sih. Saya gak percaya juga sih ini kalau lawannya nih. Tapi gaming sekarang gak tahu sih always Kapten Salah atau enggak ya. Karena tapi di 2 gaming kemarin Salah terus return ya. Kepemilikannya juga naik terus, harganya naik 12,6 sekarang. Dan nanti Liverpool itu lawannya MU, Scott. Lawan MU ya? Lawan MU ya. Di Old Trafford tapi ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Liverpool sering kalah kalau main di Old Trafford MU tuh. Justru Old Trafford jadi tempat bermainnya Salah ini, Scott. Iya. Jadi kita pilih lah Salah gitu kan. Kita sih sebenarnya pengen ambil salah satu midfieldernya MU ya. Cuman yang paling potensial Bruno tuh shotsnya banyak Scott 20-an ya hampir 20-an gitu, cuman 2 kali blank dan belum ada yang jadi gol gitu Scott gitu. Cuman ya kalaupun kalian butuh referensi siapa pemain MU yang layak buat dipilih ya Bruno doang menurut saya Scott. Benar, meskipun saya di game week 3 ini jual Bruno. Tapi kemarin Bruno hampir asis sih kalau nggak Zirkzee bikin objek tuh hampir Scott. Sial udah asis, udah pasti asis, gawang kosong. Ini ditendang juga kacau gitu. Almost is never enough. Salah lawan MU dan di 2 game terakhir kemarin itu Liverpool shots-nya paling banyak Scott. Paling banyak ya? Ada 37 shots in the box 29, on target 13, goal conversion-nya 10,8. Jadi goal conversion sebenarnya gak terlalu gede, tapi shots-nya banyak. Ada cetak 4 gol dan selain ini penalti taker. Juga dia Salah 2 game kemarin kasih 7 shots dan cetak 2 gol. Potensi asisnya sih lebih ke ITS ya. Dia banyak melakukan penetrasi di sayap gitu. Jadi sering menyuplai striker-strikernya gitu. Entah itu Darwin atau Jota. Darwin enggak sih, sekarang Jota ya. Kalau enggak Jota, Luis Diaz. Biasanya Luis Diaz sama Jota itu saling berbagi peran kalau dari 2 game week terakhir tuh. Menyuplai 2 orang itu lah. Jadi Salah kalau misalkan mau alternatif dari Salah, Jota atau Diaz sudah itu doang ya. Karena Jota itu dia maksudnya midfielder tapi mainnya di depan. Betul. Jadi Luis Diaz juga sama. Betul. Ya midfielder kan? Iya pasti midfielder gitu. Diaz juga kadang-kadang ke depan ya. Oke, keempat siapa nih Scott? Oke, yang keempat kita pilih Anthony Gordon dari Newcastle, harganya 7,5, TSB-nya lumayan juga nih 21,4%, karena mungkin harganya murah sih. 7,5 ya? Iya, karena mungkin harganya murah meskipun Newcastle ini secara FDR-nya nggak terlalu bagus gitu dari 5 game week ke depan. Tapi karena harganya 7,5 dan tidak terlalu berpengaruh mungkin jadi Gordon ini dipilih. Terus ada potensi gol juga dari Gordon ini lawan Tottenham. Tottenham ini ternyata nomor 3 yang paling sedikit terkena tendangan gitu. Lalu Spurs ini sudah kebobolan 2 gol juga. Terus dari 2 game week ya Gordon ini sudah menciptakan 2 shoot dan 1 gol, itu sangat efektif sekali. Selain ada potensi gol, ada juga potensi assist dari Gordon. Karena Gordon ini dari 2 game week terakhir sudah menciptakan 2 created chance. Lumayan bagus juga untuk seorang gelandang dengan harga 7,5. Gordon ya, Newcastle juga sih. Kalau saya sih punya Isak Scott. Isak, tapi kan itu penyerang ya. Penyerang gitu. Cuman Gordon sih menarik juga. Harganya 7,5. Harganya 7,5 ya dibanding midfielder lain yang sekarang harganya di atas 8,5, 9 gitu. Bahkan 10, 12. Gordon ini potensial cukup bagus gitu. Lawannya Spurs ya, oke sih karena back sayapnya Spurs itu sering maju juga. Benar, Pedro Porro maupun Udogie itu. Udogie, oke. Nah selanjutnya yang terakhir dari midfielder itu dari lawannya Gordon. Lawannya ya. Lawannya Gordon kita ambil Son Heung-min. Akhirnya masuk juga ya ini Son. Kayaknya
TSB-nya 3,3 dengan harga 10. Siapa sih yang mau pilih Son gitu? Tapi ternyata banyak. Iya loh. TSB-nya ternyata nggak terlalu ini ya. Karena mungkin harganya mahal. Terus pada pesimis dengan Spurs juga gitu. Tapi ternyata Son membuktikan. Padahal Spurs lumayan ini ya, lumayan kuat sih itunya timnya ada Son, Madison, terus kemarin ambil Solanke walaupun cedera. Solanke langsung cedera. Madison udah kembali lagi. Oke lah, untuk Son ini dari 2 game terakhir kalau lihat dari timnya memang Tottenham lumayan mengancam ya. Dia gol konversinya peringkat keempat terbaik 17,9%. Shots-nya 28, in the box-nya 21, on targetnya 13 dan cetak 5 gol. Kemarin Son juga cetak gol sih. Dan nantinya lawan Newcastle. Jadi lawan Newcastle itu di 2 game terakhir Newcastle itu jadi tim yang paling sering terancam, Scott, ada 35 tembakan yang mereka terima, ada 24 in the box, 7 on target dan kebobolan 1 gol. Tapi Son ini lebih ke potensinya ada juga dari penalty taker, Scott. Penalty taker juga. Karena udah gak ada Kane ya, jadi ya penalty takernya ke Son gitu. Masuk ke forward. Sebenarnya kita pakai duo HH ya ini. Dua HH. Haaland dan juga Harvard ya. Mungkin dari Haaland dulu. Kayaknya sekarang udah naik lagi harganya jadi 15,1. Iya nih, aduh. Rekor kayaknya ini salah satu musim pemain depan berapa ini Haaland ini? Gak kebayang sih. Kalau udah lebih dari 15, udah negara lagi kacau ini. Haaland mahal gimana nih? 15,1 untuk Haaland, TSB-nya tapi terus meningkat jadi 60%. Sudah tidak usah disebutkan lagi, potensinya kemarin cetak hat-trick gitu. Aduh. Terus sekarang lawan West Ham juga, kayaknya potensi untuk Haaland mendapatkan assist dan gol cukup besar gitu untuk di pertandingan game week ketiga kali ini. Oke, Haaland sih wajib Haaland sih udah nggak usah disebutin sih kayak alasannya kenapa ya. Tapi kalau misalkan nggak punya Haaland juga sebenarnya terlalu beresiko sekarang ya, udah 60% gitu TSB-nya. Jadi mungkin buat yang wild card kayaknya sebenci-bencinya kalian dengan Manchester City. Ya. Tetap harus pilih ya. Kayaknya sih ya. Kecuali kalau memang fanatisme MU-nya ini tinggi banget. Bukan seperti itu, bukan. Justru ini tuh ingin membuktikan bahwa gimana caranya memutar otak tanpa Haaland. Wis. Gak alasan aja itu. Nah, untuk striker berikutnya itu dari Arsenal, Havertz ya. Mungkin ini pertama kalinya kita taruh Havertz di forward unggulan. Harganya 8,1 juga udah naik 0,1 ternyata, dan TSB-nya 17,10%. Ini kayaknya 17% ini semuanya fans Arsenal nih kayaknya nih. Karena dalam 2 game terakhir Arsenal juga gol konversinya lumayan tinggi 14,8%. Ini peringkat kelima dari semua tim. Dan udah cetak 4 gol. Havertz juga jadi striker. Nah, Havertz-nya agak unik, Scott, karena dia punya potensi gol dan potensi asisnya lumayan seimbang. Karena di sisi gol dia tuh jadi forward peringkat ketiga yang paling banyak melepaskan shots, ada 6 dan udah cetak 1 gol kemarin lewat sundulan kan. Lalu di potensi asisnya Havertz itu salah satu striker peringkat kelima dengan creating chance yang lebih banyak dari striker lain. Sebenarnya ada 2, cuman jarang banget nih forward atau striker yang bisa menciptakan peluang. Nah, Havertz ini salah satunya gitu. Dia menciptakan 2 created chance. Jadi sebenarnya Havertz ini udah nggak ada saingan di depan ya. Dari Arsenal, Nketiah tuh bukannya udah pindah ya? Nketiah cabut, Scott. Ke mana sih? Ke Barcelona atau Real Madrid ya? Mana? Ke Nankatsu, Scott. Ke mana sih? Masih Liga Inggris ya? Kalau nggak salah ya? Iya, ada kemarin tuh Fabrizio Romano gitu tuh. Ya, kalau nggak salah nggak tahu. Nottingham Forest. Pernah, kalau saya lihat ya kalau nggak salah ya, pernah here we go-nya tuh Nottingham Forest. Pernah here we go-nya Crystal Palace. Wih, keren. Cuman nggak tahu tuh membelah diri apa gimana nih orang ini. Saya nggak ngerti juga, Scott. Nketiah gitu kan. Jadi ya sebenarnya Nketiah bukan saingan Havertz sih, Scott. Cuman saking nggak adanya lagi kalau nggak ada Havertz yang Nketiah. Sebenarnya ada Gabriel Jesus, Scott. Ada Gabriel Jesus sama Darwin Núñez ya kabarnya ya ke Arsenal ya. Iya, ini Jesus gimana? Apakah sekarang udah nggak pilihan utama lagi? Jesus tuh kalau menurut saya kayaknya terlalu sering cedera ya, terlalu cedera ringan gitu. Jadi ya udah pasti menurun sih, Scott, karena udah jarang main juga kan. Dan kalau misalkan main pun lebih sering ke sayap kayaknya. Nah, tapi mungkin Havertz itu agak terancam posisinya ketika Darwin Núñez datang, Scott. Darwin Núñez dari Liverpool ke Arsenal. Para fans Arsenal tampak tidak bahagia, Scott. Padahal menurut saya sih
ambil aja. Ambil aja ya. Happy aja saya Scott. Ada Nunez gitu kan di Arsenal gitu kan. Menarik. Karena Arsenal ini karena targetnya treble winner Scott ya. Jadi kedalaman squad itu Bapak bukan dosa tertawa. Arsenal treble winner. Aduh. Jadi kedalaman squad penting Scott gitu. Jadi Havertz juga saingannya jangan Ketiyah lah, minimal Darwin gitu kan. Kalau bisa Osimhen, kalau siapa kayak gitu. Osimhen ke Al Hilal gimana ya? Padahal dari Arsenal udah 2 musim lalu jadi inceran. Iya nih, duit berkata segalanya Scott nih. Masuk ke aset diferensial. Nah, diferensial ini sebenarnya kalau saya sih setiap squad pick paling excited nyari diferensial sih. Iya, betul. Nyari diferensial sih. Betul. Karena cukup menarik juga dan kita seperti mencari squad yang benar-benar sesungguhnya tuh ya ada di diferensial ya. Mencari hidden game ya. Hidden game-nya karena sekarang tuh aset-aset yang ada tuh kurang lebih sama karena kepemilikannya lebih dari 30% kebanyakan pemain tuh gitu. Ya betul. Jadi diferensial tuh benar tuh. Diferensial menarik karena kalau misalkan benar nih ternyata kebuktian poinnya gede gitu rasa kepuasan tersendiri gitu. Sendiri benar. Kayak kita tuh jadi pengasuhnya gitu. Iya. Padahal gak ada impactnya, gak ada apa gitu. Gak ada. Oke, untuk di posisi kiper kita pilih dari Bournemouth Neto ya. Ini bukan netonya Chelsea by the way, ini netonya Bournemouth. Harganya 4,5, harga yang sangat lumrah untuk kiper. Dan standar lah ya. Ya standar. TSB-nya 2,5%. Dan nanti akan lawan Everton sama kayak Southampton ya, dia juga belum cetak gol. Karena di si Southampton ini shots-nya ada 19, in the box-nya 16, on targetnya cuma 2. Jadi adalah potensinya si Neto gitu. Cuma meskipun Everton kalau gak salah home ya. Kalau gak salah Everton home. Terus tapi risikonya memang Bournemouth juga kemarin 2 game week itu lumayan sering terancam. Ada 28 shots, in the box-nya 20, on targetnya 13 dan kebobolan 2 gol. Jadi ya selalu ada risiko untuk pemain diferensial. Ya. Baru udah kebobolan 2 juga sih Bournemouth. Lalu di defender ada siapa Scott? Defender ada Neco Williams, bukan Nico Williams yang di Atletico Bilbao yang ke Barcelona, bukan. Ini dari Nottingham Forest, Neco Williams. Harganya 4,5, TSB-nya di bawah 1%. Di bawah 1% lagi. Wah, ini di bawah 1% ini. Terus Nottingham Forest ini ternyata salah satu tim yang paling sedikit terancam melalui tendangan, hanya 18 kali dan baru kebobolan 1 gol gitu. Terus Nottingham ini akan menghadapi Wolves. Wolves ini salah satu tim yang paling banyak terancam melalui tendangan gitu ya. 21 kali dan sudah kebobolan 2 gol. Terus Neco ini secara individu ternyata mengejutkan juga, top 1 defender yang paling banyak melakukan shoot. 6 kali, in the box-nya 3 dan 1 on target. Ini seorang back yang 0,6% TSB-nya bisa top 1 shoot. Ini hidden gem yang sesungguhnya ini kayaknya. Bukan back yang premium bukan PAA, bukan Robertson, bukan Gvardiol, bukan Saliba, tapi Neco Williams. Baru 2 game week tapi. Lanjut midfielder siapa nih? Lanjut di midfielder kita ambil Andreas Pereira dari Fulham. Sebenarnya pilihannya kalau Fulham sebenarnya nggak harus Andreas ya, ada Smith Rowe juga, ada Iwobi juga. Cuman karena Andreas ini lebih banyak pegang set piece, jadi kita ambil Andreas gitu. Dan lawannya nanti Ipswich yang baru dibantai Haaland kemarin. Ipswich ini dari 2 game week kemarin itu peringkat keempat yang paling banyak terancam. Mereka terancam 32 tembakan, on targetnya 10 dan kebobolan 6 gol. Salah 3-nya itu punyanya Haaland tuh. Terus 2 game week kemarin juga si Andreas Pereira ini jadi midfielder dengan creative change paling banyak, ada 12. Tapi resikonya nanti memang Fulham ini secara efektivitas, secara gol konversi masih rendah. Masih rendah ya? 7,1% dan baru mencetak 2 gol. 2 gol di game week kedua tuh. Jadi ibaratnya Pereira ini banyak bikin peluang tapi nggak masuk-masuk gitu. Kayak Bruno lah gitu. Iya. Antara emang susah atau tinggal nunggu waktunya nih. Nah itu gitu. Cuman ya buat manajer FPL gak bisa nih nunggu kelamaan. Gak bisa. Minus 1 poin aja, kurang 1 poin misalnya. Terus di atas kita sama semua. Nah itu udah makanya. langsung kita degradasi. Terakhir Scott, di forward. Oke, di forward ini kita pilih striker yang sangat menyebalkan. Di game week 2 kemarin. Ada Danny Welbeck dari Brighton. Harganya naik lagi 5,6. TSB-nya sekarang udah 10%, pas banget gitu untuk diferensial. Kemarin cetak gol ke MU, terus secara statistik tim
Brighton ini ternyata top 3 gol konversi dengan 20% sudah mencetak 5 gol dari 2 game week. Terus secara individu dari 2 game week terakhir atau 2 game week awal kemarin, Welbeck ini ternyata top 5 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 5 kali dengan mencetak 2 gol. Ini bagus juga. Cuman ya ada resikonya Brighton ini akan menghadapi Arsenal. Arsenal ini salah satu tim yang paling sedikit mungkin terancamnya. Dan belum kebobolan juga ya Arsenal ya dari 2 game week ya? Belum kebobolan juga. Nah, ini mungkin sudah waktunya Welbeck selebrasi di Emirates ya. Untuk kemarin selebrasi gak Scott? Enggak kemarin. Oke, menarik ya. Jadi nanti mungkin dari sisi diferensial ini perlu diperhatikan ya, karena mereka yang akan mendongkrak poin kita Scott. Gitu. Oke, terakhir Scott, kapten. Wah, kapten ya, ini saya juga agak sulit sih kapten. Welbeck bisa nggak sih? Boleh lah. Hat-trick loh. Enggak. Kalau siapa? Tapi kalau Welbeck cetak gol karena saya juga penasaran sih bakal selebrasi apa enggak ya gitu. Selebrasi sih. Ini. Kalau saya kapten ya, saya kapten salah Scott. Salah. Wah, udah pasti salah. Udah pasti salah. Memilih salah adalah keputusan yang salah. Saya salah sih di Old Trafford ya, salah. Kalau saya sih Palmer sih. Palmer ya? Palmer Chelsea lawan Crystal Palace. Oke, menarik nih. Saya sih justru punyanya Eze Scott, lawannya Palmer. Ya. Eze punya, ya ini Eze, Bruno, nih Andreas ya, 3 pemain yang hampir mulu ya. Secara statistik bagus, tapi ya di EPL nggak butuh statistik ya untuk poinnya gitu. Ini kayaknya game week deg-degan saya yang pertama nih, karena lumayan melawan arus gitu kan. Lawan arus ya. Pemain Chelsea, kebanyakan orang pemain Chelsea saya punyanya pemain Crystal Palace gitu. Jadi ya oke lah, namanya juga FPL ya, enjoy aja. Enjoy aja meskipun tiap hari bakal kepikiran. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya. Sebelumnya kita kembali mengingatkan kalau Pandit Football punya liga rutin lah setiap musim ya. Yang hadiahnya banyak, dari mulai PS5 sampai jersey, ada hadiah bulanan juga. Dan kita juga banyak menyediakan konten-konten seputar FPL yang ada di Instagram dan juga ada di X dan juga ada di YouTube. Ini Scott Pick juga tayang di YouTube. Dan untuk musim ini kita kolaborasi dengan liga yang sangat unik Scott. Namanya Liga BRFI. BRFI ini liga yang benar-benar terstruktur, punya piramidanya tersendiri. Jadi ada kastanya gitu. Betul, ada kastanya. Jadi buat kalian yang pengen tahu soal Liga BRFI dan gimana keseruannya, langsung aja cek sosial media mereka juga ya, ada di @liga_brfi. Liga BRFI. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya. Semoga kita dapat panah hijau buat game week ini, apalagi buat kalian yang melawan kemustahalan. Ya, soalnya ini kalau nggak panah hijau di game week ketiga ini bakal kepikiran, karena sudah game week 3 akan ada international break. Kesel gitu. Kalau yang panah merah tuh, aduh pengen buru-buru lagi. Keselnya berminggu-minggu. Berminggu-minggu agak lama. Oke Scott, terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Tonai. Salam panah hijau.